Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan ngaji kita Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua ulama besar, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Ta'ala menempatkan beliau berdua di surganya yang tertinggi, wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sahabat sekalian, kita akan mengkaji Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan mengkaji ayat 33 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. Shadaqallahul azim. Tafsirul Jalalain dari Al-Baqarah, suratul Baqarah ayat 33. Silahkan dibuka kitabnya yang bawa kitab, atau silahkan dilihat di layar. Qala, berfirman, siapa yang berfirman? Ta'ala, yang maha tinggi, berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, ya Adamu, hai Adam. Allah nyuruh Nabi Adam, menyapa Nabi Adam. Apa perintah Allah? Ambihum, amba'a, memberi kabar, menceritakan, memberi informasi. Anba'a yunbi'u anbi', kemudian anbihum, informasikan kepada mereka, kasih tahu mereka. Ai al-malaikata, para malaikat. Kabarkan kepada para malaikat, sampaikan kepada para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Nama-nama mereka ini al-musammayat, sesuatu yang dikasih nama. Sampaikan kepada para malaikat nama-nama benda yang sudah ada namanya, al-musammayat. Kemudian setelah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fasamma, maka kemudian Nabi Adam memberi nama, menyebutkan nama kulla syai'in, setiap sesuatu, segala hal, bismihi, dengan namanya kulla syai'. Wa zakara, Nabi Adam juga menutur, menyebut hikmatahu, hikmahnya syai', hikmahnya kulla syai', allati khuliqa laha, yang dicipta untuk hikmah tersebut. Ini Nabi Adam oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk mengabarkan, menyampaikan, menginformasikan nama-nama benda al-musammayat. Jadi kalau kita tengok ayat sebelumnya, kenapa kemudian Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam, manusia yang pertama, adalah untuk sebagai khalifah. Kemudian oleh Allah Ta'ala, khalifah ini dibekali ilmu. Wa'allama Adamal asma'a. Jadi Nabi Adam oleh Allah Ta'ala diajari, dikasih ilmu berbagai macam nama, berbagai macam hal.
Kemudian malaikat disuruh nyebutkan nama-nama tidak bisa. Nah, di sini kemudian Allah Ta'ala nyuruh Nabi Adam ini untuk membuktikan bahwa Adam setelah dikasih pengetahuan oleh Allah Ta'ala tentu menjadi punya kelebihan. Bahkan Nabi Adam di sini luar biasa, fasamma kulla syai', menyebutkan nama segala sesuatu, kemudian wa dzakara hikmatahu, menuturkan hikmahnya. Tidak hanya namanya saja, tapi juga hikmahnya. Nah, berarti sahabat sekalian, kita itu belajar, itu berarti harus tuntas ya. Tidak sekedar tahu atau tidak sekedar definisi, tapi sampai kepada aspek hikmahnya. Nah, ini kita akan lebih unggul, lebih bagus, lebih manfaat kalau kita sampai tingkatan tahu hikmah. Sesuatu di balik sesuatu. Kenapa ada ini, kenapa ada itu, tentu akan lebih bagus ketika kita mengetahui hikmah atau bisa mengambil pelajaran dari sesuatu. Falamma amba'ahum maka lamma tatkala amba'ahum, maka ketika Nabi Adam telah menyampaikan informasi kepada para malaikat, memberikan informasi bi asma'ihim, terhadap nama-nama benda-benda, maka qala ta'ala lahum muwabbikhan, qala berfirman, ta'ala yang maha tinggi, Allah berfirman lahum kepada para malaikat. Berfirmannya Allah itu muwabbikhan, dalam rangka kalau Jawa meleh-melehke, ya memperolok-olok lah ya. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada para malaikat bahwa Adam telah diberi kelebihan, telah diberi ilmu, maka kemudian Adam layak untuk dijadikan sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Alam aqul, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, ya, ini sesungguhnya aku itu a'lamu, ya, mengetahui. Aku itu lebih tahu, lebih mengetahui, betul-betul mengetahui ghaibas samawati, yang gaib dari langit-langit, wal ardi dan bumi. Maksudnya apa? Sesuatu ghaba yang gaib fihima, di langit dan bumi. Allah Ta'ala sangat tahu betul isi kandungan, baik yang kalau sampai yang gaib ya. Wa a'lamu ma tubduna, dan Allah juga tahu, dalam arti apa? Dan aku yang tahu ma apa yang tubduna, dan aku mengetahui apa yang tubduna kalian tampakkan. Badayabdu tabduna, yang kalian tampakkan, ma tuzhiruna, yang kalian perlihatkan, yang kalian tampakkan, min qaulikum, dari ucapan kalian. Apa ucapan kalian? Ucapan para malaikat dulu ya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima, ila akhirih. Allah Ta'ala yang paling tahu, yang lebih tahu, yang mengetahui hal-hal yang gaib di langit, di bumi, dan juga apa yang kalian tampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kuntum adalah kalian itu taktumuna, kata ma yaktumu, kalian sembunyikan. Maksudnya apa? Tusirruna, kalian sirkan, kalian rahasiakan. Jadi apa yang tampak, yang tersembunyi, bahkan yang gaib, yang tidak tampak di langit-langit, di bumi, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengendalian Allah, dalam pengaturan Allah Ta'ala. Apa yang kalian rahasikan, min qaulikum, dari ucapan kalian. La yakhluqallahu, Allah tidak akan menciptakan akroma, makhluk yang lebih mulia, alaihi, bagi Allah, minna, daripada kami, wala a'lama, dan juga tidak lebih tahu. Ini di tafsir yang sebelumnya malaikat menyampaikan bahwa Allah nggak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita, dan nggak lebih tahu.
Ternyata nanti Allah menciptakan Nabi Adam yang oleh Allah diajari banyak hal. Sehingga ini menjadikan lebih dikedepankan ya, karena apa? Aspek keilmuan. Maka sahabat sekalian, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ini ada katama yaktumu. Maka nanti sifat Rasul, di antara sifat Rasul itu apa? Yang mustahil ya. Namanya adalah, kalau harusnya kan tabligh. Rasul itu mesti menyampaikan. Nah, Rasul tidak mungkin namanya kitman. Kitman itu menyembunyikan. Jadi Rasul itu punya kemampuan untuk menyampaikan atau tabligh, tidak kitman. Kalau kitman itu menyembunyikan. Ini sifat Rasul ya, yang terkait dengan tabligh. Nah, kalau di sini adalah kaitannya Allah itu maha mengetahui apapun, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik di langit maupun di bumi. Ini untuk menandaskan pentingnya al-ilmu, bahwa Allah adalah al-alim, zat yang maha mengetahui, yang paling mengetahui. Ini untuk mendandaskan bagaimana awalnya malaikat itu mempertanyakan, namun kemudian meyakini betul tentang kemahakuasaan, kemahailmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wazkur, wa dan uzkur, ingatlah. Zakaro yazkuru uzkur, sebutlah. Ingatlah momen id ketika qulna kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah? Usjudu, sujudlah kalian. Sajada yasjudu usjud. Usjudu, sujudlah kalian. Sujudnya li Adama, kepada Adam, kepada Nabi Adam. Diterangkan sujud tahiyyatin, yaitu sujud penghormatan, tahiyyah. Dengan cara bagaimana? Bil inhinai, dengan membungkukkan badan. Berarti penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Huwa, iblis adalah abul jin, bapaknya jin, moyangnya jin. Karena ada jin, iblis, karena adalah iblis itu bainal malaikati, berada di antara para malaikat. Ketika disuruh sujud, ternyata apa? Iblis itu aba. Aba itu enggan, menolak, membangkang. Imtana'a, mencegah minas sujudi, dari sujud, atau tidak mau tunduk pada perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam. Aba, enggan, membangkang, menolak, wastakbaro, dan merasa besar atau takabbaro, dia itu takabbur, menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih besar. Anhu, takabbaro anhu, takabur kepada si Adam. Waqala, seraya mengucapkan dan mengatakan, ana, aku, kata si iblis, itu khairun, lebih bagus, minhu, daripada Adam. Nah, ini komentarnya iblis. Pertama, dia enggan, menolak, membangkang, kemudian takabur dan mengatakan ana khairun minhu. Ini merasa lebih khair ya, lebih bagus, lebih luweh apik gitu ya. Ini GR berarti ya. Nah, ini kemudian disampaikan di sini wakana, dan adalah iblis itu minal kafirin, termasuk orang-orang kafir, termasuk makhluk yang kafir gitu ya. Maaf. Termasuk makhluk yang kafir fi ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sahabat pecinta Al-Quran, dari sini yang pertama tadi bahwa kita itu diharapkan meningkatkan kapasitas kompetensi keilmuan kita. Belajar sampai tuntas ya. Tadi Allah menyampaikan bahwa Nabi Adam memaparkan nama-nama sesuatu plus hikmahnya. Jadi belajar kita ikhtiar, belajarnya sampai pol, sampai tutuk, tenanan, matang gitu ya. Saya ya ikhtiar belajar, antum juga ikhtiar belajar. Kemudian kita itu tidak boleh namanya takabur, merasa lebih besar, merasa lebih hebat, merasa paling top gitu ya. Ana khairum minhu ya. Ini karena apa? Ini jebakan. Kalau udah takabur, nah ini bahaya. Nanti bisa masuk kategori kepada sini kafirin. Jadi sahabat cinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, kita belajar untuk menjadi lebih tahu, dan tentu nanti endingnya adalah meyakini betul Allah sebagai Al-Alim, Allah yang paling tahu, yang maha tahu, dan kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmuwan yang justru dengan ilmunya semakin meyakini eksistensi Allah Ta'ala dan tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat sekalian, dua ayat 33, 34. Semoga bermanfaat. Tegur sapa silahkan ditulis di chat di bawah ya. Syukran ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.